11110181039. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal UTS dengan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linier, di mana suatu fungsi persamaan linier diubah menjadi sebuah fungsi matrik. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya, silakan ditonton video ini ya, jangan di-skip. Menjelaskan tentang soal UTS dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita next. Nah, sebelum membahas tentang soal UTS, saya memiliki topik pembahasan dalam tes ini. Yang pertama ada soal UTS, yang kedua langkah-langkah penyelesaian eliminasi Gauss, yang ketiga perhitungan manual, yang keempat adalah simulasi program. Langsung saja kita bahas satu-satu. Nah, untuk soal UTS-nya, yaitu adalah soal nomor 3, di mana diketahui rangkaian sebagai berikut. Nah, ini adalah rangkaiannya. Tentukan masing-masing kuat arus listrik I1, I2, dan I3 pada rangkaian listrik di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, ini adalah soal yang akan kita selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Langsung saja. Nah, untuk yang pembahasan yang kedua yaitu adalah langkah-langkah penyelesaian metode eliminasi Gauss. Yang pertama yaitu kita setelah menemukan suatu persamaan linier, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matrik, di mana matrik A dikalikan dengan X ini adalah variabel, sama dengan B ini adalah hasil. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, langkah yang kedua adalah mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga bawah. Nah, sehingga hasilnya kayak gini. Matriks segitiga bawah adalah mengenalkan komponen di bawah diagonal utama. Jadi di bawah elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama, semua elemennya harus dihilangkan. Nah, itu adalah matriks segitiga bawah. Sehingga dari matriks yang bentuknya seperti ini diubah menjadi seperti ini. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan back solving mulai dari baris paling bawah dilanjutkan dengan baris di atasnya, di mana baris paling bawah adalah Xn sama dengan Bn per Ann. Dilanjutkan ke bagian atasnya sampai ketemu nilai X1. Jadi penyelesaiannya dimulai dari bawah. Setelah dari bawah ditemukan, kita berpindah ke bagian yang atasnya. Begitu terus selanjutnya sampai didapatkan nilai dari X1 yang berada di paling atas. Kita lanjut saja. Nah, di sini adalah perhitungan manual menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, untuk menyelesaikan suatu rangkaian listrik dengan sistem loop, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan keselannya terlebih dahulu. Yang pertama, saya menggunakan loop paling atas. Nah, kita harus menentukan loop mana dulu yang akan kita selesaikan. Nah, yang pertama, saya menyelesaikan persamaan dari loop yang paling atas ini. Di sini kan terlihat loopnya arahnya seperti ini. Nah, selanjutnya ditemukan dengan menggunakan hitung Kirchhoff di mana sigma E plus sigma IR sama dengan ini. Nah, di sini ada sebuah sumber tegangan di mana sumber tegangannya adalah 45 dikurangi I3. Nah, I3 adalah yang di sini.
Nah, ini I3 dikali dengan 47, hambatan 47 ditambah 1. Nah, karena arus I3 ini melewati hambatan 1 dan hambatan 47 ohm, sehingga dijumlahkan menjadi 48 ohm. Selanjutnya dikurangi dengan arus yang mengalir di sini, I1. Nah, I1 ini melewati hambatan 34 ohm, sehingga 34 I1, sehingga persamaannya adalah min 34 I min 48 I3 plus 45 sama dengan 0, sehingga 45 ini kita bawa ke sisi ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi min 34 I1 min 48 I3 sama dengan min 45. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya saya menggunakan persamaan yang bawah, loop yang paling bawah. Nah, loop yang di sini. Dimana sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, di sini untuk loop yang bawah ini kan memiliki dua sumber tegangan, sumber tegangan di sini sama sumber tegangan yang berada di bawah sini. Sumber tegangannya bernilai 45 sama 85, sehingga dijumlahkan sehingga menghasilkan 130. Nah, selanjutnya loop yang bawah ini melewati I3. Nah, I3 tadi kan ada hambatan 1 ohm sama 47 ohm, sehingga di sini ditulis min 47 plus 1 dikali I3, sehingga min 48 ya. Nah, selanjutnya lagi kan loop dari yang rangkaian bawah itu kan arahnya ke sini. Nah, sehingga dia melewati I2, arus I2. Nah, sehingga I2 dikali dengan hambatan yang 1 ohm ini sama hambatan yang ada di sini 18 ohm, sehingga hasilnya 19 I2, sehingga persamaannya menjadi min 19 I2 min 48 I3 plus 130 ohm. Nah, 130 ohm ini dibawa ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi min 19 I2 min 48 I3 sama dengan min 130. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita memakai persamaan yang terakhir, yaitu dari keseluruhan loop. Dari keseluruhan loop menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, dimana sigma I sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan loop yang besar, keseluruhan loop. Nah, ini kan ada arus I3. Nah, I3 arahnya masuk, sedangkan I2 sama I1 arahnya keluar. Nah, sehingga persamaannya menjadi min I1 min I2 plus I3, karena I1 sama I2 keluar sehingga arusnya bernilai negatif. Nah, ini persamaan yang ketiga sama dengan 0, min I1 min I2 plus I3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan kalau I1 sama dengan X, I2 sama dengan Y, dan I3 sama dengan Z, sehingga persamaannya menjadi min X min Y plus Z sama dengan 0, min 34X untuk yang persamaan pertama. Untuk yang persamaan kedua, min 34X min 48Z sama dengan min 45. Nah, untuk persamaan yang ketiga adalah min 19Y min 48Z sama dengan min 130.
berubah menjadi ke dalam bentuk matrik, sehingga apabila dituliskan menjadi seperti ini. Min 1 min 34 Y-nya adalah 0, terus min 48 min 48. Nah, selanjutnya X-nya 0, di sini min 19. Terus yang di sini min 48. Nah, agak jelek ya. Nah, di sini kita tulis variabelnya. Variabelnya adalah X, Y, Z. Nah, kalau sudah, kita sama dengan karena tidak cukup saya taruh bawah ya. Nah, kita sama dengankan dengan ini hasil dari jumlah dari setiap persamaan, yaitu 0, ditulis ke dalam materi. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, di sini saya tidak memasukkan variabelnya, jadi langsung saja dikasih pembatas ini untuk membedakan yang ini yang matriknya, yang ini adalah hasil dari penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita kan tadi eliminasi Gauss itu adalah kita mengenalkan semua elemen yang berada di bawah diagonal utama. Nah, berarti kita harus mengenalkan daerah sini. Harus mengenalkan daerah sini. Nah, ini kan yang min 34 sudah 0. Sehingga untuk membuat min 34 ini 0, sehingga kita perlu rumus ini. B2 min 34 kali B1. Nah, B2 kan min 34 dikali min 34 min 1. Nah, berarti kan min 34 plus min 34 plus 34, sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga rumus ini diterapkan di seluruh elemen yang berada di baris 2. Nah, kan ini baris 2-nya adalah 0. Yang di sini 0 min 34 dikali min 1. Nah, berarti hasilnya 34. Nah, untuk baris pertama itu tetap karena dia tidak mengalami perubahan. Terus yang selanjutnya di sini min 48 min 34 kali 1, berarti min 48 min 34 berarti adalah min 82. Nah, untuk yang di sini yang min 45 ini kita ganti pointernya. Nah, yang di sini yang min 45 ini min 45 dikali min 34 kali 0, berarti tetap hasilnya min 45. Nah, elemen ini sudah dinolkan, berarti kan kurang yang ada yang elemen min 19 ini dinolkan. Sehingga untuk membuat min 19 ini 0 diperlukan rumus ini, ketika kali K1 min
B3 kali K2 per B2 kali K2 dikali B2 kali K1, sehingga di sini hasilnya 0. Dan di sini min 93,8235 dan yang min 130 berubah menjadi min 55,147, sehingga kita melakukan penyelesaian dari bawah terlebih dahulu, sehingga I3 atau sama dengan Z sama dengan min 155,147 dibagi min 93,8235. Nah, kalau dijabarkan itu seperti ini. Nah, ini kan elemennya itu Z, jadi min 93,8235 sama dengan Z. Nah, ini Z sama dengan min 155,147. Nah, kalau Z berarti tinggal ini dibagi ini terus ini dan ini dibagi dengan ini. Terus ini. Nah, sehingga akan muncul perhitungan seperti ini, min 155,147 dibagi min 93,8235, sehingga hasilnya adalah 1,654. Nah, selanjutnya kita naik ke atasnya, yaitu di persamaan yang kedua, yaitu 3I2 atau Y sama dengan 34Y min 82Z. Nah, ini 34Y min 82Z sama dengan min 45. Nah, 34Y sama dengan min 82Z dipindah ruas ke kanan menjadi plus, jadi Y sama dengan min 45 plus 82. Nah, Z tadi kan sudah ketemu 1,654. Nah, tinggal dimasukkan aja nilai komponen Z per 34, sehingga hasilnya Y sama dengan 90,68 per 34 sama dengan 2,665. Nah, selanjutnya Y sama Z sudah ketemu, tinggal kita mencari komponen X, yaitu menggunakan persamaan yang paling atas. Nah, ini persamaan yang paling atas ini. Nah, yaitu min X min Y plus Z sama dengan 0. Min X belum ketemu, min Y. Nah, kita masukkan Y 2,665 plus Z, kita masukkan Z 1,654. Nah, kita bawa angka-angka ini semua ke ruas kanan, jadi min X sama dengan 26, min menjadi plus 2,665 dikurangi 1,654. Nah, sehingga min X sama dengan 1,011. Nah, jika X sama dengan min 1,011, sehingga X nilainya negatif. Kenapa kok X nilainya negatif? Berarti itu tandanya dia arusnya berlawanan dengan arus masuk. Nah, seperti itu, sehingga dapat diketahui semua nilai komponen I1, I2, dan I3. I1 min 1,011, I2 2,665, I3 adalah 1,654. Nah, ini adalah berdasarkan perhitungan dari eliminasi Gauss. Nah, selanjutnya kita akan simulasi program. Nah, kita akan simulasi program. Sebelumnya kita mengaktifkan exam control panel terlebih dahulu yang dilakukan dengan aplikasi SQL dan FileZilla.
Nah, selanjutnya kita ketik localhost seperti nama file kita yang kita simpan di htdocs, terus kita memilih eliminasi Gauss kita. Nah, tadi kan berapa persamaan? Tadi kan 3 persamaan. Nah, kita masukkan di sini 3. Terus kita masukkan min 1. Tadi persamaannya min 1 sama dengan 0. Selanjutnya min 34 0 min 48 sama dengan min 45. Selanjutnya kita masukkan 0 min 19 terus min 48 sama dengan min 130. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan. Dedeng. Nah, hasilnya X1 sama dengan min 1,011, X2 2,665 dan X3 1,654. Nah, apabila dibandingkan dengan hasil dari eliminasi Gauss berdasarkan perhitungan adalah sama. Nah, sama kan? X min 1,011, Y 2,665 dan Z adalah 1,654, dimana X sama dengan I1, Y sama dengan I2, Z sama dengan I3. Nah, berarti sudah terbukti bahwa perhitungan secara numerik dan kalkulator eliminasi Gauss berdasarkan program JavaScript menghasilkan nilai yang sama, sehingga perhitungannya adalah valid. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas sebesar-besarnya bila ada salah kata dalam saya mempresentasikan penyelesaian soal UTS menggunakan metode eliminasi Gauss. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.